Genangan banjir membuat jalan Bintaro Permai tidak dapat dilalui kendaraan. Hujan sejak sekitar pukul 10 siang membuat banjir di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tersebut mencapai kedalaman sekitar setengah meter. Sepeda motor yang ingin melintas harus mematikan mesin dan menuntun kendaraan. Namun, mayoritas warga memilih untuk balik arah mencari jalan alternatif. Banjir juga kembali merendam perumahan Pondok Karya, Kompleks Polri di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Permukiman ini mendapat predikat salah satu langganan banjir karena sungai Krukut yang sering meluap saat hujan deras. Banjir dengan ketinggian sampai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Meskipun demikian, kondisi banjir justru digunakan sejumlah anak-anak untuk bermain-main. Antrean kendaraan memanjang di Jalan Ciledug Raya arah Kebayoran Lama menuju Cipulir, Jakarta Selatan. Genangan air membuat mobil dan sepeda motor harus melambat. Sebagian bahkan mogok ketika mencoba menerobos. Genangan air di Jalan Ciledug Raya hampir dipastikan terjadi setiap kali hujan lebat. Kali ini, kedalaman genangan mencapai sekitar setengah meter. Lagi-lagi, Jalan Dharma Wangsa Raya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam. Dalam waktu beberapa jam saja setelah turun hujan, genangan air terbentuk hingga kedalaman sekitar setengah meter. Pemicunya adalah saluran drainase di Kali Jelaweng yang meluap. Tentu saja, kendaraan harus antre panjang melintasi genangan. Sejumlah sepeda motor bahkan mati mesin ketika coba menyeberang. Hujan lebat sejak awal siang kembali memicu genangan di kawasan Kemang. Banjir memang bukan hal asing di Kemang akibat meluapnya aliran Kali Mampang. Ketinggian genangan di kawasan ini mencapai sekitar 30 cm. Akibatnya, pengendara mobil terpaksa melambat di kedua arah. Sementara, pengendara sepeda motor memakai trotoar agar mesin tidak mogok terendam. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Petugas mulai membersihkan dan mengeruk material longsor tanggul yang jebol di bantaran ruas tol Jor di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Penanganan longsor dinding penahan tanah masih terus dilakukan sejak Minggu pagi. Hal ini dilakukan guna membersihkan puing-puing seperti tanah dan material lainnya agar cepat selesai karena daerah ini selalu ramai kendaraan. Tebing yang longsor ditutupi terpal biru guna menghindari tanah merah melebar ke jalan dan mengakibatkan jalanan licin. Pihak Jasa Marga menghimbau agar para pengendara bisa menghindari arah lokasi terjadinya longsor tersebut. Sementara Jalan Mulia Bakti, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ditutup. Namun petugas memastikan bahwa jalan tersebut bukanlah jalan utama sehingga tak mengganggu arus lalu lintas. Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca tersebut akan terjadi selama 7 hari ke depan yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan selama 7 hari ke depan cuaca ekstrim akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri saat ini tengah berada pada musim kemarau. Namun dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah hingga mengakibatkan terjadinya banjir. Menurut BMKG, cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat di musim kemarau disebabkan oleh dinamika atmosfer yang signifikan. Meski statusnya adalah musim kemarau, namun bukan berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Nah, kita ketahui bahwa saat ini wilayah Jakarta sudah berada pada musim kemarau.
Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir terpantau curah hujan yang cukup signifikan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek, seperti di Bogor, Tangerang Selatan, dan sebagian besar wilayah Jakarta. Fenomena hujan signifikan dalam beberapa hari terakhir ini di Jakarta disebabkan oleh adanya dinamika atmosfer skala regional yang memang cukup signifikan. Di antaranya termonitornya aktivitas MJO atau Madden-Julian Oscillation. Nah, MJO ini bisa mempengaruhi pola cuaca dengan meningkatkan kemungkinan adanya periode hujan yang lebih intens atau memang tidak biasa selama musim kemarau. Selama fenomena ini terjadi, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan perubahan cuaca ekstrim ini. Adik Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis melihat nasib kakaknya yang menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Keluarga berharap pada putusan pra-peradilan Peggy hari ini, Peggy dapat bebas. Sambil berurai air mata, dua adik Peggy Setiawan, Amel dan Luciana menceritakan pesan Peggy yang selalu diingat kepada adik-adiknya untuk selalu hidup sabar dan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Saya semoga nanti Senin Peggy bisa bebas dan Peggy bisa kembali ke keluarga. Karena Peggy itu sosok kakak yang rela menghabiskan masa mudanya bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dia menghabiskan masa mudanya untuk bekerja, untuk menafkahi adik-adiknya dan mama. Dia sangat menggantikan peran seorang bapak. Harapannya semoga Peggy dan Senin bisa bebas dan kembali kepada keluarga dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Karena kami sangat menantikan kehadiran Peggy. Peggy selalu berpesan untuk sholat, berdoa. Peggy selalu menyemangati adik-adiknya. Peggy selalu bilang, "Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa, gak ada bapak juga. Peggy yang bakal menjadi bapak buat beda sama Mbak." Sosok Peggy yang selama ini selalu bertanggung jawab untuk keluarga. Semenjak Peggy Setiawan ditangkap polisi, keluarga mengaku merasa kehilangan. Gempa bumi 4,4 magnitudo terjadi di wilayah Batang, Jawa Tengah. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan. Gempa bermagnitudo 4,4 mengguncang Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore pukul 14.35 WIB. Dalam rekaman video amatir usai gempa mengguncang Kabupaten Batang, tampak Masjid Pendopo Kabupaten Batang dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Gempa memiliki kedalaman 6 km dengan pusatnya berada di darat 5 km timur Laut Batang, di titik koordinat 6,87 derajat lintang selatan dan 109,75 derajat bujur timur. Gempa bumi yang menerjang kabupaten pada Minggu sore tersebut juga membuat panik puluhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kalisari Batang. Keluarga pasien yang panik berhamburan keluar ruangan rawat inap dan memilih bertahan di luar ruangan atau taman rumah sakit. Keluarga pasien mengaku masih ketakutan adanya gempa bumi susulan. Akibat gempa bumi ini, 9 warga mengalami luka-luka. 3 diantaranya sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Pemirsa, 3 rumah warga yang berada di Jalan Janur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur hancur tertimbun longsor setelah terjadinya hujan lebat. Tiga kepala keluarga yang terdiri dari 12 orang berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah mereka hancur. Namun, mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga karena longsor terjadi dengan cepat. Seorang warga sempat mendengar suara menyerupai kayu patah. Saat keluar, warga tersebut melihat tembok setinggi 3 meter hampir roboh. Kemudian berteriak agar keluarganya yang berada di dalam rumah segera keluar.
Petugas PPSU Kecamatan Durensawit telah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan puing-puing. Warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan sudah menerima bantuan berupa selimut dan pakaian. Seorang diduga ODGJ mengendarai mobil milik orang tuanya dengan melawan arus hingga menabrak pengendara lain di Pekanbaru Riau. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Kejadian bermula saat pelaku yang diduga ODGJ merampas dan membawa kabur mobil milik orang tuanya. Mobil minibus yang dikendarai pelaku melintas di Jalan HR Subrantas melawan arus serta menabrak kendaraan lainnya. Warga yang kesal melihat ulah pengemudi minibus tersebut langsung mengejar dan menghentikan kendaraan pelaku. Namun pelaku malah marah ke warga hingga akhirnya warga menghakimi dan mengamankan pelaku. Ya, sampai di rumah panjang, kemudian kambuh penyakit anaknya ini. Begitu kambuh penyakit anaknya ini, ya, orang tuanya dipukul, kemudian orang tuanya digigit, kemudian orang tuanya dikeluarkan dari mobil. Setelah itu, ya, yang si diduga ODGJ ini, ya, dibawanya mobilnya, ya, mobil Agia, ya, mobil Agia sampainya di Jalan HR Subrantas itu lawan Perboden. Ketika Perboden itu ditabraknya lah mobil, ya, ditabraknya mobil itu mobil R3. Nah, setelah ditabraknya mobil R3, ya, kemudian masyarakat jadinya jalan itu jadi macet. Nah, keluarlah masyarakat yang di sana, datang masyarakat di sana, kemudian disuruh buka pintu mobilnya. Setelah dibuka pintu mobilnya itu justru si yang ODGJ ini melawan, terjadilah keributan. Ya, setelah jadi keributan, kemudian datanglah Babin, ya, Babin setempat di sana. Setelah itu datang Babin, kemudian datang dari Polsek kita juga, ya, dengan media Lantas. Setelah itu polisi lalu lintas, dan setelah itu diamankan. Saat ini korban yang ditabrak oleh pelaku sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, sedangkan pelaku sudah diamankan ke Polsek Bina Widya. Sementara pihak keluarga meminta polisi untuk membawa pelaku ke rumah sakit jiwa. Polres Lampung Tengah menetapkan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka dalam insiden tewasnya seorang warga yang terkena peluru nyasar saat pesta pernikahan. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam, Muhammad Saleh Mukadam, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lampung Tengah. Penetapannya sebagai tersangka atas peristiwa tewasnya seorang warga terkena peluru nyasar saat pesta pernikahan yang terjadi kemarin. Saat kejadian, tersangka menghadiri pesta pernikahan saudaranya. Ia melepaskan tembakan sebagai tradisi penyambutan keluarga besan dalam pesta pernikahan iparnya. Namun naas, peluru dari senjata apinya mengenai kepala warga yang berada di sekitar lokasi pesta. Warga bernama Salam itu pun tewas seketika akibat peluru mengenai kepalanya. Polisi kemudian mengamankan anggota DPRD Lampung Tengah tersebut dan menggeledah 3 rumah dengan lokasi berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. Polisi menyita 4 senjata api berikut amunisinya. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun. Kalau pengakuannya hanya digunakan pada saat pegawai, tapi karena ini tanda kutip sekali lagi ilegal, dari surat menyurat dan lain-lain tidak kita dapatkan, maka patut diduga dan lain-lain untuk sebagai tindak pidana lain. Makanya sekali lagi kami mendalami pasal yang kami kenakan di sini, diantaranya kepemilikan senjata api ilegal. Polisi kini mendalami perizinan kepemilikan senjata api itu. Akibat insiden yang menewaskan warga ini, tersangka Mukadam dijerat pasal 359 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, beragam peristiwa menjadi sorotan di berbagai penjuru daerah. Beberapa di antaranya kami sajikan dalam rangkuman berikut ini hanya untuk Anda.
Miss Indonesia. Putri Indonesia 2024, Harasta Haifa Zahra, berhasil mencetak sejarah menjadi pemenang Miss Supranasional 2024 yang berlangsung di Polandia. Kemenangan Harasta menjadikannya putri Indonesia pertama yang meraih gelar tersebut. Tahun ini ajang prestisius tersebut diikuti 71 negara. Di babak dua besar, perempuan asal kota Bandung, Jawa Barat itu berhadapan dengan Miss Amerika Serikat. Akhirnya kita berhasil membawa. Kemenangan Harasta sudah diprediksi banyak pengamat setelah ia unggul dalam sejumlah kategori yang dilombakan. Pasar Jatinegara, Jakarta Timur sepanjang hari ramai pembeli perlengkapan siswa, mengingat esok hari kegiatan sekolah di Jakarta sudah dimulai kembali. Pasar tradisional di Jakarta Timur ini menyediakan beragam keperluan, mulai dari seragam hingga alat tulis. Warga mengaku tetap datang berbelanja setiap tahun karena barang-barang di sini lengkap dan harganya relatif murah. Selama libur kenaikan kelas, tempat wisata di kawasan Puncak masih ramai pengunjung. Salah satunya adalah wisata edukasi yang berlokasi di Mini Mania. Pengunjung bisa mengenal negara-negara di dunia melalui lebih dari 80 replika miniatur bangunan Tengara yang terkenal. Selain miniatur Tengara dari mancanegara, berbagai miniatur bangunan Indonesia juga ada, seperti Tugu Monas, Candi Borobudur, hingga patung Suro dan Boyo. Ya pemirsa, memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ratusan orang menggelar kirap gunungan hasil bumi di Probolinggo, Jawa Timur. Puluhan gunungan hasil bumi diarak keliling desa dan langsung diperebutkan warga karena diyakini akan membawa berkah. Tradisi selamatan desa yang bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini digelar setiap setahun sekali dan langsung melibatkan peran masyarakat. Seluruh gunungan hasil bumi berupa buah dan sayuran itu berasal dari swadaya masyarakat sendiri. Uniknya dalam kirap gunungan hasil bumi tersebut juga diiringi musik ronjengan, sehingga bertambah semarak ratusan penonton pun silih berganti berdatangan. Para leluhur kita waktu selamatan desa dulu pernah melaksanakan kegiatan kirap judang dan konon waktu itu judang berisi dari hasil bumi yang ada di desa, terus kemudian dibawa ke kantor desa. Kita melaksanakan selamatan desa dan disedekahkan kepada masyarakat, terutama para duafa. Puluhan gunungan hasil bumi itu diperebutkan warga. Pesta pernikahan di tengah banjir, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, pesta pernikahan harus dilaksanakan di tengah banjir di Cirebon, Jawa Barat. Pelaminan hingga prasmanan makanan tamu pun harus digelar di tengah banjir setinggi betis orang dewasa. Pasangan Sanjaya dan Dewi tetap menebar senyum simpul saat para tamu satu persatu hadir di pesta pernikahan mereka. Mereka tetap bersyukur dan sukacita karena kerabat, sahabat, dan para tetamu tetap hadir memberikan doa di pernikahan mereka, meskipun pesta pernikahan harus digelar di tengah banjir. Awalnya, pasangan pengantin baru ini mengaku akan menunda pesta pernikahan mereka karena banjir tiba-tiba melanda Cirebon dan sekitarnya. Namun karena vendor sudah dibayar lunas, dan ornamen resepsi pun sudah sebagian dipasang, mereka pun terpaksa menggelar pesta pernikahan di tengah banjir dengan ketinggian mencapai betis orang dewasa. Sempat tinggi waktu di perjalanan itu sampai sepaha. Kalau di sini paling sampai betis. Tapi di jalan tadi sampai sepaha. Tapi tadi akad lancar ayah. Alhamdulillah lancar. Meskipun sambil basah-basahan tadi. Ya basah semua ini, nggak pakai sendal.
Masya Allah. Banjir memang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yakni Kecamatan Gegesik, Arjawinangun, dan Pangkurangan. Banjir terjadi sejak Sabtu kemarin dan hari ini banjir sudah mulai surut. Ya pemirsa, pagi-pagi gini tuh enaknya sarapan bubur ayam nih. Nah, salah satu bubur ayam yang lezat yaitu bubur ayam Kampung Legend. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alam Purbaya pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Halo pemirsa, ketemu lagi barengan saya Ais Aryat. Nah pemirsa, sekarang saya lagi ada di Jalan Palmerah Barat, tepatnya di Rawabelong. Di mana kali ini Aiza akan memberikan rekomendasi salah satu kuliner yang ada di Rawabelong ini, yaitu bubur ayam. Nah, kenapa bubur ayam ini kita pilih? Karena bubur ayam ini katanya unik penyajiannya, di mana toppingnya tuh melimpah banget ayamnya, dan ini udah buka tuh sejak tahun 90-an kalau nggak salah. Makanya disebut bubur ayam legend katanya. Seperti apa legendnya dan gimana penampakan bubur ayamnya, kita lihat ya pastinya. Nah pemirsa, ini dia bubur ayam jadul The Legend. Makanya apa sih yang menjadi menarik di bubur ayam ini? Kenapa sampai akhirnya viral dan rame banget? Apa sih? Dari ayamnya. Ayam, kenapa ayam? Ayamnya kan pakai ayam jago, ayam kampung tuh. Toppingnya? Ya toppingnya, terus buburnya kalau dibalik kan nggak tumpah. Oh nggak tumpah ya? Oh coba lihat tuh. Gimana sih? Katanya dibalik nggak tumpah. Seperti apa sih? Aku penasaran. Bang mau nyobain Pak? Boleh. Saya yang pegang ya. Takutnya abang ada jimatnya di sini. Ya siap. Coba abang dulu. Gitu aja ya langsung. Oh iya nggak? Iya. Tuh 2, 3, 4, 5. Bener bisa. Kenapa bisa nih? Ini ada yang beda berasnya atau gimana? Ya berasnya juga yang bagus kan. Oh yang bagus. Terus ya kok kayak lengket gitu sih? Bener-bener lengket sana kan? Ngolahnya aja Bang. Bang ini seporsinya berapa sih? 35. 35. Kalau gitu saya pesan satu ya. Sekalian sama atinya juga Bang. Oke Bang, saya tunggu di sana ya Bang. Oke pemirsa, sambil nunggu kita kesana dulu yuk. Wah, akhirnya sampai juga. Nah ini dia pemirsa, penampakannya memang agak ribet sih ya kalau kita mau makan ini, karena toppingnya terlalu banyak, jadi mau mulai dari mana tuh bingung. Dan ayamnya gede-gede banget nih. Karena sih ya teksturnya adalah ayam jago, agak hitam-hitaman gitu. Tapi dia empuk, nggak keras gitu. Ini toppingnya tadi yang gue minta, campla. Ini cuma nambah 5.000. Seporsi ini 35.000. Wow. Langsung kita cobain yuk. Sebetulnya gue suka bubur diaduk, tapi karena kondisinya begini agak sulit untuk mengaduk bubur yang topping sebanyak ini. Dan walaupun bubur ini dasarnya belum terasa ya, maksudnya buburnya dasarnya hambar, tidak seperti bubur-bubur yang lain. Kalau di tempat lain kan ada beberapa bubur yang memang udah ada rasanya. Tadi tambahan asinnya adalah tongcai dan juga kecap asin, kemudian juga ada ladanya juga. Nah ini walaupun campurnya diletakkan di atas, tapi tetap masih berasa meresap. Demikian laporan Azariat dan juga Putra Dwi Laksana. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya.